Halo guys, apa kabar hari ini? Perkenalkan, nama saya Neutia Kesi Salam dari Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen Universitas Katolik de la Salle Manado dengan NIM 170420032. Nah, pada kesempatan ini saya akan memberitahu bagaimana sih cara menulis paragraf yang baik dan benar. Don't skip this video guys, keep on watching! Sebelum kita tahu bagaimana caranya menulis paragraf, apa sih paragraf? Paragraf adalah kumpulan dari kalimat yang biasanya berisi satu ide pokok. Nama lain dari paragraf adalah alinea. Next, fungsi paragraf. Fungsi pertama, paragraf dalam sebuah kalimat dapat menjadi pengantar sebuah ide-ide, isi kalimat, dan kalimat penutup pada tulisan yang dibuat oleh penulis. Kedua, mencurahkan suatu perasaan dan pemikiran penulis dalam sebuah karya atau kalimat dalam bentuk tulisan yang dibuat secara logis dan dapat diterima oleh pembaca. Ketiga, paragraf dapat membantu pembaca untuk memahami segala sesuatu mengenai isi dan topik dalam sebuah tulisan. Sebuah paragraf bisa berdiri sendiri. Dalam penulisan akademik, paragraf sering digunakan untuk menjawab pertanyaan tes. Contoh pertanyaan tes, di era industri 4.0 banyak profesi dan pekerjaan yang akan tergantikan oleh robot dan atau kecerdasan buatan. Pertanyaan pertama, apa pendapat Anda? Nah, kita masuk pada bagian inti video ini, yaitu bagaimana cara menulis paragraf yang baik dan benar. Paragraf memiliki 3 bagian struktural. Yang pertama ada kalimat topik, yang kedua ada kalimat pendukung, dan yang ketiga ada kalimat penutup. Kita masuk pada bagian struktural yang pertama, yaitu kalimat topik. Kalimat topik menyatakan ide utama paragraf. Tidak hanya untuk topik paragraf, tetapi juga membatasi topik untuk satu atau dua area yang dapat dibahas sepenuhnya dalam ruang paragraf tunggal. Area spesifik disebut ide pengontrol. Contoh kalimat topik yaitu kecerdasan buatan atau AI atau robot mempengaruhi sistem kerja dunia saat ini. Yang kedua, ada kalimat pendukung. Kalimat yang mendukung mengembangkan kalimat topik. Artinya, menjelaskan kalimat topik dengan memberikan alasan, contoh, fakta, statistik, dan kutipan. Contoh kalimat pendukung yang menjelaskan kalimat topik tentang kecerdasan buatan AI atau robot adalah, dalam sisi positif, dengan adanya AI, manusia menjadi dipermudah atau meringankan pekerjaan manusia, seperti dapat membantu perusahaan meningkatkan efisiensi dan juga akan membawa manfaat bagi karyawan, dan bahkan menyelamatkan nyawa karyawan. AI juga mempunyai sisi negatif, yaitu pengaruh buruk yang terjadi adalah kebanyakan pekerjaan manusia akan tergantikan oleh robot sehingga lapangan pekerjaan semakin berkurang dan terjadinya pengangguran. Dan bagian struktural yang ketiga atau yang terakhir yaitu kalimat penutup. Kalimat penutup menandai akhir paragraf dan membuat pembaca memiliki poin-poin penting untuk diingat. Contoh kalimat penutup, sebagai kesimpulan, kecerdasan buatan AI atau robot dapat memberikan efek besar dalam mempengaruhi sistem kerja, tidak hanya sebatas merugikan saja, tetapi juga memberikan keuntungan dalam membantu pekerjaan. Nah, selain 3 bagian struktural paragraf, paragraf yang baik juga memiliki unsur persatuan dan koherensi. Persatuan berarti Anda hanya membahas satu gagasan utama dalam satu paragraf. Gagasan utama dinyatakan dalam kalimat topik, dan kemudian setiap kalimat pendukung mengembangkan gagasan itu. Misalnya, dalam kalimat topik membahas pengaruh dari kecerdasan buatan AI atau robot. Anda hanya perlu membahas hal itu saja, jangan membahas ide yang lain. Contohnya seperti dampak positif dan negatif dari kecerdasan buatan AI atau robot. Koherensi berarti paragraf Anda mudah dibaca dan dipahami karena 1. Kalimat pendukung Anda dalam beberapa jenis urutan logis, dan 2. Ide-ide Anda terhubung dengan menggunakan sinyal transisi yang sesuai. Misalnya, dalam paragraf tentang kecerdasan buatan AI atau robot, ada 2 ide pendukung, yaitu dampak negatif dan dampak positif dari kecerdasan buatan AI atau robot.
Singkatnya, paragraf yang ditulis dengan baik berisi 5 elemen. Yang pertama ada kalimat topik, yang kedua ada kalimat pendukung, yang ketiga ada kalimat penutup, yang keempat ada persatuan, yang kelima ada koherensi. Sekian video dari saya, jangan lupa like, komen, dan bagikan kepada teman-teman kalian. Terima kasih.